Bab 2424. Pusat Badai. Badai langit dan bumi muncul di depan mata semua kultivator. Melihat hal yang mengerikan dengan mata sendiri, semua orang akan benar-benar khawatir tentang nyawa mereka. Bahkan jika badai tidak biasa, tetapi hanya perlu bertahan selama beberapa hari, dibandingkan dengan nyawa mereka, siapapun akan memilih itu. Siapa tahu kita menghadapi badai langit dan bumi juga ada hubungannya dengan orang itu, kata Erikin dengan datar. Badai langit dan bumi di Laut Badai sangat terkenal, banyak kultivator yang mengetahuinya. Tetapi tidak banyak yang benar-benar melihatnya, menunjukkan bahwa itu tidak sering terjadi. Ketika mereka naik ke kapal sebelumnya, Benji Dai mengatakan tentang badai langit dan bumi ini, dan itu benar-benar muncul sekarang. Dan kata-katanya barusan jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Jika bahaya ini benar-benar tidak dapat diprediksi, lalu bagaimana dia bisa begitu yakin? Itu sangat mungkin, kata Nicholas Peng. Aku telah mengamatinya beberapa hari yang lalu. Laut badai ini ada berbagai tempat berbahaya dan banyak tempat di mana iblis monster berkumpul, tetapi orang-orang itu sangat mengerti tentang tempat ini. Mereka bisa menghindarinya setiap kali, setidaknya menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami tentang tempat ini. Aku telah bertanya pada banyak teman seiman, kapal spiritual yang mereka tumpangi saat datang tidak selancar ini, termasuk kapal spiritual Pavilion Jubao. Erikin menyipitkan mata. Memahami laut badai sangat normal, tetapi jika sangat memahaminya, itu tidak normal. Lagi pula perjamuan apoteker diselenggarakan 500 tahun sekali. Ada berapa banyak kultivator yang akan mempersiapkan selama ratusan tahun demi perjalanan kapal spiritual sekali dalam 500 tahun. Setelah semua orang menunggu, badai langit dan bumi yang sebenarnya akhirnya datang. Di atas langit, guntur seperti hujan, dalam ombak di bawah kapal spiritual, pusaran air besar terus naik, air laut yang bergolak seperti mendidih, kekuatan yang melanda bahkan menghancurkan monster raksasa setinggi 100 meter. Dan di udara, dalam badai, ada serangkaian bilah angin yang tajam dan tak terbatas. Bilah angin seperti badai, padat dan memotong segala sesuatu di tempat yang dilewati. Udara terkoyak menjadi banyak celah, energi dingin menyebar, tepi celah yang tajam bekerja sama dengan bilah angin untuk menghancurkan semua keberadaan antara langit dan bumi. Sejumlah besar burung iblis mati, dan mayat-mayat iblis monster terus-menerus terbawa oleh ombak. Bahkan dalam badai, beberapa rumput ajaib atau harta yang tidak tahu terbawa dari mana memancarkan berbagai cahaya dan terbang di langit dan bumi. Hanya kapal spiritual ini yang berlayar melewati ombak di laut, menahan serangan semua fenomena aneh antara langit dan bumi, seperti perahu dalam badai, seolah-olah dapat diterbalikkan kapan saja. Banyak pelatihan obat yang ekspresinya serius dan berkeringat. Beberapa orang bahkan gemetaran dan berdoa diam-diam. Tetapi Erikin sangat tenang dan tidak khawatir sama sekali. Dia telah memeriksa tata letak formasi di kapal spiritual sejak awal, mungkin Benji Dai pun tahunya tidak sejelas dia. Banyak formasi ditumpuk, kapal spiritual sendiri terbuat dari bahan yang sangat baik, ditambah dukungan 3 pola dewa di pusat formasi, tidak ada kemungkinan untuk terbalik. Lagi pula, badai langit dan bumi ini kelihatannya mengerikan dan menakutkan, tetapi pada kenyataannya, lokasi penyebarannya adalah seluruh ruang. Serangan yang hanya jatuh pada kapal spiritual sudah sangat kecil. Ditambah kapal spiritual cukup kuat untuk melewati badai ini tanpa bahaya tersembunyi sedikit pun. Setelah berlayar selama sekitar 2 jam dalam badai, penampakan diagonal langit dan bumi di sekitar perlahan-lahan berhenti. Selain angin kencang yang masih kencang, langit dan bumi kembali normal. Hanya saja di permukaan laut ada mayat iblis monster di mana-mana, padat, mengambang dan tenggelam di laut. Air lautnya bahkan menjadi warna merah darah, membuat orang yang melihat takut.
Apakah ini sudah berakhir? Seseorang menghela napas lega dan bergumam. Semuanya, kita masih belum lolos dari badai langit dan bumi sekarang, tetapi memasuki pusat badai. Benji Dai muncul lagi saat ini dan berkata sambil tersenyum. Pusat badai. Seseorang menegang. Di posisi ini, bukankah penglihatan seharusnya lebih intens? Kebalikannya, kultivator yang sering berlayar di laut badai seharusnya tahu bahwa di pusat badai sangat tenang. Kata Stephen sambil menggeleng. Kapal spiritual dan badai berada dalam arah yang sama. Jika menghitung waktunya, kita seharusnya memiliki waktu tenang selama 2 jam. Dalam waktu ini, teman seiman boleh meninggalkan kapal spiritual dan menjelajah dalam jarak 100 mil untuk mencari kesempatan kalian sendiri. Senior Dai mengizinkan kami keluar. Seseorang matanya berbinar dan sedikit terkejut. Benji Dai dan yang lainnya melarang semua orang pergi. Ada master obat yang bertengkar dengan kultivator penjaga. Kali ini mereka bahkan menawarkan semua orang untuk mencari kesempatan. Tidak mungkin tidak tergerak. Melihat mayat iblis monster di luar kapal spiritual, siapa tahu ada pil batin iblis monster yang bagus di dalam tubuhnya. Selain itu, tulang, otot, dan bahkan sisik atau bulu di tubuh iblis monster itu sangat berharga dan sangat mahal. Tentu saja, aku tidak mengizinkan kalian pergi keluar sebelumnya karena mempertimbangkan keselamatan kalian, tetapi sekarang berada di pusat badai, ini adalah tempat teraman. Tetapi kalian harus ingat bahwa kalian harus kembali dalam 2 jam, kalau tidak kapal spiritual akan kembali membuka formasi perisai. Jika kalian berada di luar, aku tidak akan membukanya lagi. Kata Benji Dai. Senior Dai jangan khawatir. Semua orang terkejut dan mengingat hal ini. Semua orang melihat dengan jelas kengerian badai langit dan bumi barusan, tidak ada yang ingin mati di sana. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, setelah formasi ditutup, kalian bisa berangkat. Kata Benji Dai. Setelah itu, banyak orang yang terbang keluar dari aula dengan semangat, berdiri di formasi busur kapal, terus-menerus mengamati sekeliling, dan mencari sasaran. Erikin, apa yang harus kita lakukan? Kata Nicholas Peng dengan transmisi suara. Karena ada keuntungan, tentu saja pergi untuk melihat, dan siapa tahu ada kesempatan bagus di pusat badai ini. Kata Erikin sambil tersenyum. Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak kamu katakan, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Nicholas Peng mengangkat alisnya. Tidak perlu, sendiri-sendiri saja. Erikin menggeleng. Saat mereka berdua berbicara, formasi kapal spiritual sudah benar-benar menghilang. Semua orang terbang ke sekitar seperti belalang. Erikin juga mencari sebuah arah dan tiba-tiba terbang keluar. Pada saat ini ada banyak tubuh iblis monster mengambang dan tenggelam di permukaan laut. Dalam badai yang menderu, dalam kekacauan Reiki, masih ada banyak cahaya terang yang bersinar. Angin dan ombak seperti ini cukup untuk meniup harta karun, tetapi bagi kultivator fase penilaian tentu saja tidak berpengaruh. Batu Tianjin. Erikin membuka mata dewa, semua penyembunyian Reiki langsung ditembus. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh di depan ada sebuah batu Tianjin yang sebesar kepala jatuh ke bawah. Ini adalah barang bagus bagi Sky Eater. Erikin bergerak, mendahului kultivator lain dan langsung meraih batu Tianjin. Dia tidak sungkan dan langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Kamu. Ekspresi kultivator yang gagal itu berubah, membuat wajahnya yang sudah gelap menjadi semakin gelap. Jelas-jelas dia yang menemukannya duluan, tetapi pada akhirnya diambil oleh Erikin. Namun harta karun di dunia ini memang tidak ada pemiliknya, dia yang melihat duluan bukan berarti itu miliknya. Erikin juga sedikit terkejut. Orang ini adalah pria kekar hitam yang kesal terhadap status tamu terhormat ketika baru memasuki kapal spiritual. Bersambung.